Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ratna Setiawati dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam hidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan dan hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang pertama, isi kandungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul-rasulnya untuk memberikan pemahaman kepada manusia bahwasanya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita akan menjadi sempurna apabila dilaksanakan sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta, Al-Khaliq, yang menciptakan manusia, makhluk-makhluknya, bumi dan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja dan Maharaja. Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan definisi ibadah yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjauhi larangan-larangannya dan melaksanakan perintah-perintahnya, mengamalkan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah umum. Ibadah umum yaitu manusia dalam melaksanakannya boleh berinovasi, boleh berkreasi, yaitu contohnya pembuatan masjid, pendirian sekolah, atau pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, ibadah khusus. Ibadah khusus yaitu syariat-syariat atau tata caranya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak boleh mengurangi atau menambahkan tata caranya, waktu dan kadarnya. Contohnya yaitu ibadah sholat. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah rakaat, kemudian gerakannya, dan menambah bacaan-bacaannya. Apabila hal tersebut kita lakukan, maka itu termasuk dalam perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah adalah sesat. Ganjarannya adalah neraka. Yang kedua yaitu hukum bacaan tajwid. Di sini kita akan mempelajari tentang hukum mad dan nun mati atau tanwin. Yang pertama, mad tabi'i. Hukum bacaan mad tabi'i
apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan alif, berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun, dan berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka cara membacanya 2 harokat. Contoh, ma. Yang kedua yaitu hukum nun mati atau tanwin yang terdapat dalam Quran ini adalah ikhfa. Hukum bacaannya, apabila ada salah satu huruf ikhfa yang bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka dibaca samar. Wal insya, di situ ada nun sukun bertemu dengan sa. Kemudian yang ketiga yaitu mad ari li sukun. Mad ari li sukun adalah bacaan mad tabi'i di akhir kalimat. Ada kata yang berbunyi liya buduni, terdapat di akhir kalimat ada huruf zal dhammah bertemu dengan wawu sukun dan diakhiri nun kasroh, maka dibaca liya budun, diwakofkan atau dimatikan. Dalam pembelajaran ini, mudah-mudahan siswa-siswi kelas 10 bisa memahami tentang isi kandungan dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Demikian yang dapat Bu Ratna sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.